Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Mawayuni dengan NIM 21410050014. Di video kali ini saya akan menjelaskan tafsiran dari surah Al-Hujurat ayat 13 sampai 14. Untuk lebih dahulu saya akan membacakan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu qasiran minasyan inna ba'da syani ismun wala 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 tajassasu wala ba'da wala ba'da yadukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma ahihi matam fakaritumuhu wattaqullah innallaha tawwabun rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min sakari wa un wa unsu wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun habir. Syadaqallahul azim. Baiklah, saya akan menjelaskan arti perkata dari surah Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Yang pertama, ya ayyuhallazina, wahai orang-orang yang amanut tanibu, beriman, jauhilah, kasiran, banyak, minasyon, dari prasangka, inna ba'da syani, sesungguhnya sebagian prasangka itu ismun, dosa, wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, wala ba'tab, dan janganlah mengunjing, ba'dukum, salah seorang di antara kamu, dan terhadap sebagian yang lain. Ayuhibbu, apakah ada yang suka ahadukum di antara kamu ayya'ulalahma, memakan daging, ahihi, saudaranya, maitam, yang sudah mati, fakari tumuhu, tentu kamu merasa jijik. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, sungguh Allah, tawwabur, maha penerima tobat, maha penyayang. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, inna, sungguh kami, halaknakum, telah menciptakan kamu, min sakari, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu, su'ubal, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita arafu, agar kamu saling mengenal, inna akramakum, sungguh yang paling mulia di antara kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, orang yang paling bertakwa, innallahi alimun habir, maha mengetahui, maha teliti. Menurut tafsiran Ibnu Katsir ayat 12, Allah Ta'ala melarang hamba-hamba
yang beriman dari banyak prasangka, yaitu melakukan dari tuduhan dan penghinaan terhadap keluarga dan kaum kerabat serta umat manusia secara keseluruhan yang tidak pada tempatnya. Karena sebagian dari prasangka itu murni perbuatan dosa. Kami telah meriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab bahwasanya ia berkata, janganlah kalian berprasangka terhadap ucapan yang keluar dari saudara mukminmu kecuali dengan berprasangka baik. Menurut kesepakatan, ghibah merupakan perbuatan yang diharamkan dan tidak ada pengecualian dalam hal itu kecuali jika terdapat kemaslahatan yang lebih kuat, seperti misalnya dalam hal jar, menilai cacat dalam masalah hadis, dan nasional. Hal itu sebagaimana sabda Rasulullah ketika ada seorang jahat yang meminta izin kepada beliau. Berikanlah oleh kalian izin kepadanya, ia adalah seburuk-buruknya teman kabilah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Dan firman Allah Ta'ala, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, yakni dalam segala perintah dan larangannya yang diberikan kepada kalian. Jadikanlah ia sebagai pengawas kalian dalam hal itu dan takutkanlah kepadanya. Kemudian ayat 13, Allah berfirman, seraya memberitahukan kepada umat manusia bahwa Dia telah menciptakan mereka dari satu jiwa dan darinya Dia ciptakan pasangannya, yaitu Adam dan Hawa. Dan selanjutnya Dia jadikan mereka berbangsa-bangsa. Kata su'uban, berbangsa-bangsa, lebih umum daripada kata kabi ulu, bersuku-suku. Mengenal firman ta'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Mujahid berkata, sebagaimana dikatakan fulan bin fulan, anu dan anu atau dari kabilah anu. Inuk ramahu. Kamakum innallaha taqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Maksudnya yang membedakan derajat kalian di sisi Allah hanyalah ketakwaan, bukan keturunan. Dan firman Allah Ta'ala selanjutnya, innallaha alaimun habir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi mana mengenal. Maksudnya maha mengetahui tentang kalian semua, urusan kalian, sehingga dengan demikian dia akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia hendaki, menyelesaikan siapa yang dia kehendaki pula, menyayangi siapa yang dia kehendaki, mengutamakan siapa yang dia kehendaki, dan juga dia maha bijaksana, maha mengetahui, dan maha mengenal tentang semuanya itu. Kemudian menurut tafsir Al-Misbah, ayat di atas masih merupakan lanjutan tuntunan ayat yang lalu. Hanya di sini hal-hal buruk yang sifatnya tersembunyi, karena itu panggilan mesra kepada orang-orang beriman diulangi untuk kelima kalinya. Selanjutnya, karena tidak jarang prasangka buruk mengundang upaya mencari tahu. Imam Al-Ghazali mengartikan at-tawab sebagai dia, Allah yang kembali berkali-kali menuju cara yang memudahkan taubat untuk hamba-hambanya dengan jalan menampakkan tanda-tanda kebesarannya, mengiring kepada mereka peringatan-peringatannya, serta mengingatkan ancaman-ancamannya. Damai pasif adalah batas antara keharmonisan dan kedekatan dan perpisahan, serta batas antara rahmat dan siksaan. Kemudian ayat 13, ayat di atas menegaskan bahwa rahasia-rahasia yang dipendam dalam hal ini kasus pembicaraan rahasia antara istri-istri Nabi SAW, Aisyah dan Absyan, menyangkut sikap mereka kepada Rasul yang lahir akibat kecemburuan terhadap istri Nabi yang lain, Zainab. Kemudian adalah kualitas ketakwaan dan kemudian seseorang di sisi Allah, yaitu ayat ini ditafsirkan di atas ini berarti bahwa adalah sesuatu yang sangat sulit bahkan mustahil seseorang manusia dapat menilai kadar dan kualitas keimanan serta ketakwaan seseorang yang
mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ayat ini memberikan tentang pendidikan akhlak pada Allah terhadap orang, di mana pendidikan dalam bentuk larangan menjauh, menjauhi akhlak buruk, yaitu berupa sangka, gibah, mencari-cari kesalahan orang lain, pendidikan dalam bentuk perintah mempernya amalan baik, yaitu berupa takwa kepada Allah, manusia yang paling mulia, yaitu orang yang bertakwa. Sekian penjelasan dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.